Halo, selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi sobat-sobat dan salam kacer. Pagi ini saya mau ngebersihin kandang. Ini saya lagi punya satu burung yang lagi mabung, satu burung kacer yang lagi rontok bulu. Mumpung lagi libur, gak ada kerjaan, pekerjaan rumah sudah selesai semua. Saatnya untuk ngerawat burung kacer yang lagi mabung. Mumpung masih pagi ini, jadi ya sempat-sempatan lah kita untuk ngerawat burung kacer ini. Nah, ini dia salah satu burung kacer yang saya rawat. Pada saat ini kondisinya dia lagi mabung. Jadi pagi ini saya mau ngebersihin kandangnya dulu. Waduh, ini bulunya banyak rontok ini. Bulu kecilnya, bulu halusnya, sama bulu besarnya banyak sekali. Jadi saya akan berbagi tips dan rawatan untuk burung kacer yang lagi mabung. Jadi ini ya saya berbaginya ini berdasarkan kondisinya saya, berdasarkan rawatannya saya. Jadi ya nggak ngikut-ngikutin di luar sana. Mungkin ada yang sama, toh saya juga nggak ngikutin karena ya saya melihat kondisi burungnya seperti apa. Mungkin teman-teman bisa ngikutin, tapi kalau menurut saya sendiri sih secara pribadi, untuk tips dan rawatan itu kan tergantung dari kondisi burungnya. Jadi saya nggak mesti ngikutinnya. Kalau ada yang sama berarti ya memang kondisinya pada saat itu atau kondisi burung itu memang lagi membutuhkan rawatan itu, ya kan. Nah, ini lagi kotor banget kandangnya, jadi mau tak bersihin dulu. Ini juga bulu sayapnya udah pada jatuh ini, tapi bulu ekornya yang belum jatuh. Jadi kedepannya ini masih akan mabung, dia masih akan rontok bulu. Jadi saya nggak akan merubah tips-tipsnya, nggak akan merubah rawatan-rawatan yang saya pakai untuk burung saya ini, untuk burung kacer yang saya punya ini. Karena menurut saya sendiri ya, secara logika, karena ya saya yang ngerawat burung kacer ini, saya yang tahu kondisi burung kacer ini seperti apa. Jadi ya saya ngikutin maunya dia apa, ya kan. Jadi saya ndak memaksakan satu rawatan itu yang paten untuk semua burung kacer saya yang saya punya. Jadi ya tergantung kondisinya. Kalau satunya mau begini, ya satunya mau begini, ya tak ikutin, nggak tak samaratakan semua gitu. Karena kan kondisi burung berbeda-beda ya. Kalau kita taunya, kalau kita bisa perintah mereka, kamu harus begini, kamu harus begini, ya enak toh, ya kan. Semua burung pasti enak, tinggal gacor aja pokoknya. Kamu harus gacor, ikutin aja gitu kan. Tapi kan mereka ini makhluk hidup juga yang nggak bisa ngomong, jadi kita harus mengerti mereka. Jadi kita yang harus mengikuti kemauan mereka. Kalau rawatan ini cocok, ya kita ikutin. Kalau rawatan ini pas dengan mereka, ya pasti kita pakai. Gak mungkin kita mau memaksakan satu rawatan itu yang gak cocok sama burung kacernya ini harus kita paksakan terus, yang enggak, ya kan. Karena menurut saya beda-beda. Kalau satunya bisa diablak, satunya harus dikerodong. Jadi kalau misalnya yang satu itu harus rontok bulunya bagus pas diablak, ya ngapain dikerodong. Kalau satunya yang pas rontok bulunya itu lagi bagus dikerodongnya, ya ngapain diablak. Toh kan tinggal begitu aja, bolak-balik aja kita ikutin maunya mereka, ya kan. Maunya burung ini apa gitu. Jadi nggak memaksakan harus kerodong semua, harus full ablak semua, yang enggak. Pasti beda-beda, ya kan. Kalau dipaksakan semua ya bisa hancur, bisa nggak pas rawatannya. Nah, contohnya ini kalau sebagian orang pasti bilang, kok dimandiin burungnya? Bukannya itu burung kacer itu kalau lagi
lagi mabung atau rontok bulu itu nggak boleh mandi. Oh, belum tentu Ferguson, belum tentu. Kalau burungnya mau mandi gimana? Masa kita nggak kasih mandi? Contoh burung ini, burung saya ini, kacer saya ini, kacer poci saya ini, pas saya buka tadi, dia mau mandi di cepuk. Masa saya paksakan nggak mandi di cepuk? Ya saya bawa, saya masukkan ke ramba, saya mandikan. Ya toh, kan begitu, ya kan? Kalau dia mau mandi, masa kita nggak mau kasih mandi? Ya kan? Kalau dia nggak mau mandi, masa kita paksa mandi? Kan tinggal begitu aja logikanya, ya kan bos? Kita ngikutin maunya mereka aja bos. Nggak kita paksakan satu rawatan itu sama semua ke semua burung kacernya itu. Nah ini setelah mandi ini mau saya angin-anginkan dulu. Habis saya angin-anginkan nanti habis itu saya mau kerodong, karena kan pada saat dikerodong bulu-bulunya itu pada rontok, artinya pas toh rawatannya, artinya pas rawatannya dia. Jadi makanya habis ini mau tak angin-anginkan dulu bentar, baru tak full kerodong. Tak full kerodong itu tapi ndak tak kancing, nggak tak rapetin, masih tak kasih tak buka sedikit, ya kan? Biar biar anginnya itu, sirkulasi udaranya itu masuk, biar dia nggak pengap gitu, ya kan? Artinya kita jaga juga kondisi suhu di dalam sangkarnya, ya kan? Ini kebetulan burung kacer yang saya rawat ini itu dia mabung atau rontok bulu, saya nggak 0 IF. Saya tetap kasihkan IF, tapi nggak banyak. Nggak waktu pada saat dia lagi normal, pada saat dia lagi on, lagi gacor. Biasanya kalau lagi onnya, lagi kondisi primanya, dia nggak mabung, dia nggak sakit, dia lagi baik-baik aja, ya kan? Itu biasanya tak kasih 5 pagi, 5 sore. Tapi nanti kalau misalnya sempat siang, tak kasih 1 gitu. Ya karena saya ini jujur, saya ini pekerja full time, jadi nggak ada waktu untuk ngerawat burung itu dari pagi. Jadi ya seperti itu, saya bisanya tuh ngerawatnya malam setelah pulang kerja. Tapi ya kalau tak tanya orang di rumah gimana, dia gacor, maksudnya dia bunyi terus, dia on terus gitu. Jadi pada saat dia mabung ini tetap tak kasih IF, tapi nggak sebanyak waktu dia normal, dia on. Kalau biasanya 5 pagi 5 sore, ini tak kurangin. Nggak langsung tak 0 IF, tak kurangin. Tak kurangin pertama dari turun ketiga, 3 pagi 3 sore. Habis itu tak turunkan kedua, 2 pagi 2 sore. Sempat tak nolkan, nggak tak kasih IF sama sekali. Maksudnya tuh biar fokus, ya kan? Karena kan biasa itu kalau di YouTube tak lihat itu kan, oh 0 IF nih kalau untuk burung lagi mabung. Ya mau tak coba itu, ternyata nggak cocok. Pas tak nolkan IF-nya, tak coba selama 3 hari, dia nggak rontok bulunya, nggak sebanyak seperti biasanya. Itu artinya apa? Artinya ya nggak bisa dia 0 IF, dia harus tetap ada IF-nya, extra foodingnya harus dikasih. Makanya tak kasih jangkrik 2, tapi nggak sebanyak waktu hari-hari biasanya dia normalnya. Tak kasih 2 pagi, nanti sore 2 lagi. Kalau siang bisa tak tambahin 1 lah, tapi jarang tak kasih siang gitu. Dari situ tak lihat, tak perhatikan betul-betul. Tak liatin kalau tak pulang kerja, tak buka kerodongnya dia. Rontok bulunya lumayan bagus, lumayan banyak. Artinya kan dia lancar. Artinya rawatan yang saya kasihkan itu pas gitu loh. Pas dengan dia. Kalau pas tuh kan dia enak ngerontok bulunya. Kalau nggak pas dia nggak rontok kan bulunya. Ya kan seperti itu. Gitu. Jadi itu yang pertama ya, kalau rawat, tips saya yang pertama, kalau dia mau mandi ya tak kasih mandi. Nggak mungkin tak larang mandi. Kalau dia mau IF ya tak kasih IF, tapi nggak banyak, ya kan.
nggak seperti waktu normal ya kan. Kalau lagi mabung itu artinya dia lagi merontokkan bulu, dia proses merontok-rontokkan bulu. Jadi dalam dalam keadaan tidak normal gitu. Nggak tak kasih banyak ya gitu kalau dalam kalau dia lagi mabung tetap tak kasih dua, dan rontoknya bagus ya kan. Dari dua itu rontoknya bagus, tak nolin malah nggak rontok ya gimana ya. Mas harus tak ikutin nol, enggak loh, tak ikutin dua seperti itu. Jadi itu sedikit tips dari saya untuk berbagi rawatan terhadap burung kacer yang lagi mabung atau yang lagi rontok bulu. Dan ini jangan dijadikan patokan, dan jangan dijadikan satu, oh ini harus seperti pagi F2 baru dikasih mandi. Oh jangan diikutin, sesuai dengan kondisi burungmu aja, sesuai dengan kondisi burung kacermu pada saat itu. Dia butuh mandi nggak? Kalau nggak butuh ya jangan dikasih mandi gitu. Oke teman-teman semua, inilah sedikit tips dari saya untuk rawatan kacer lagi mabung. Terima kasih.